Biasanya ini di sini kalau untuk naga itu ada kijang, tapi ini nggak ada. Ini cuman gunungan saja. Lari kijangnya kemarin. Udah dijual. Super kujang game. Wingi luke sing mlayu. Ya saiki kijange sing mlayu. Alus-alus iki sing keris. Udah dijual kijangnya ganti. Ini di Tangting enak sahabat Pusaka Jawa. Saya ingatkan lagi sahabat pusaka, ketika sahabat pusaka Jawa memegang bilah tulis kepada teman-teman jangan sampai bilah begini ya, karena biaya untuk mewarangi itu tergantung merangginya sih. Kalau di Tegal paling 50.000, tapi tempat lain ada yang 150 sampai 100.000. Bukan masalah biayanya, tapi prosesnya yang lama. Dan kenapa tidak bilah? Karena ini tangan kita basah, mengandung keringat, akhirnya asam. Lama-kelamaan akan menimbulkan karat bekas pegangan kita kayak gini ya. Nah ini kemudian ini seloroknya ini hitam kebiruan ya mas. Iya, hitam kebiruan. Ini kalau tangguh, kalau saya melihat tangguh, ini tangguhnya nem-neman. Nem-neman berarti antara 1877 betul sampai 1939 ya. Segitu sebelum kemerdekaan, termasuk antik juga, tapi ini juga istimewa sahabat pusaka Jawa. Pastinya nilai ekonominya lebih daripada naga-naga Kamardika atau kamar depan bahasanya Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Mau di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabatnya, pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu diberikan keadaan yang terbaik. Amin. Baik secara zahir maupun batin, diberikan perlindungan dari berbagai macam penyakit ataupun bahaya, diberikan kebahagiaan yang tidak terhingga baik dalam lapang maupun dalam keadaan sempit. Sahabat Pusaka Jawa masih bersama dengan kolektor gaek. Kolektor orang kalau gaek itu bahasanya lemu ya gaek, gagah, kurus ya gaek, gagah. Jadi gaek itu dimanapun posisi dia lagi kurus saya gemuk tetap gagah. Ya Mas Yudi. Ya Allah. Jangan kalau saya kayak udah aku munyeng loh. Kalau saya waktu masih kurus kayak artis Korea, barang wis nemu kayak dremi. Wis lah gagah. Nah, malah semakin gagah itu. Semakin gagah gemuk itu. Dulu saya Mas Yudi kalau saya ke Yogyakarta mesti ditanyain, Mas kuliahnya di mana Mas? Saya kan mukanya baby face, tutupi muka babi lu. Babinya King Kong. Sering. Nah, begitu saya mengalami satu otonomi daerah, pengemukan, pemekaran. Ya gini. Pak, pulangnya kemana? Pulangnya Pak Kafe. Malah sekarang malah kelihatan makmur, Mas. Kalau kayak gini kan kurus ya gini enggak. Ora cocok cari. Ora cocok susune. Ya, Pak aduh gue bilang makanya saya di channel ini saya panggilnya Mas aja lah, Mas biar awet nom. Oke sahabat Pusaka Jawa, kali ini Mas Yudi akan membabar satu bilah pusaka. Kok saya sih yang babar? Maksudnya saya nggak tahu loh. Mas Yudi membawa bilah pusaka apa ini Mas Yudi untuk mengedukasi generasi milenial maupun generasi sepuh yang pengen belajar agar kita tentunya dengan niat, karena sesuatu akan menjadi nilai ibadah tidak hanya tergantung niat. Inna a'malu biniyah. Kalau niatnya kita tidak diniati, maaf nih, kita tidak diniati apa-apa, kita nilainya mubah, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita diniati dari awal, kita membabar keris ini untuk memberikan nilai edukasi, berbagi ilmu, insya Allah sodaqah jariah kita. Amin ya Allah. Kita niatkan untuk hal-hal yang baik, karena YouTube itu ila yaumil akhir insya Allah, kecuali satu saya meledak. Benar ya? Iya. Ini gini loh, sahabat Pusaka Jawa. Orang dakwah itu tidak harus, ini maaf nih, kalau dulu orang kiai dakwah itu kan kampungan ya, sejamaah itu toh. Setelah itu selesai, paling ke anak turunan yang kampung itu. Kalau YouTube kan enggak.
seluruh dunia. Ya, Selama bisa satelitnya melihat. itu dianya sudah meninggal banyak ditonton. Makanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak melenceng dari syariat agama yang saya peluk, agama Islam, dan tidak memberikan satu arah yang miring, tapi hanya membagi ilmu bahwasanya ini loh, ilmu pakem keris begini-begini. Adapun masalah tauhid kan sahabat Pusaka Gajah, saya sudah percaya kepada sahabat Pusaka Gajah, tauhidnya udah mantap semua lah. Insyaallah. Karena ini hanya perlambang bahasanya filosofi. Oke, Mas Yudi silakan. Ya, baik, selamat sore. Gorengan. Iya. Selamat sore sahabat Pusaka Jawa. Jadi mohon izin, sore ini kita akan coba ya membahas masalah beberapa pusaka. Ada dua mungkin ya yang akan kita bahas karena udah sore juga ya. Kita jadikan satu sekalian, satu tayangan. Jadi saya bawa dua bilah pusaka, yang satu agak besar, yang satu imut. Minion. Tapi Imut. pedas. enggak pedas. Cabe. Ya keris biasa seperti yang biasa saya ini ya, keris dusun. Ya makanya saya coba bawa ke sini, kita coba dikupas bareng-bareng. Syukur-syukur ini bisa untuk pembelajaran bagi kita semua dan bisa menjadi apa ya, gambaran lah minimalnya, tambahan wawasan ilmu buat kita gitu. Ya, yang besar ini keris Luk 11. Siap. Nggak salah lagi. Hah? Ngitungnya nggak salah lagi. Insya Allah kayaknya nggak salah. Pada review sebelumnya godokan Duk 9 sama Duk 13 malah sangat kalau kedua mencolotnya mencolotnya banyak kok. Enggak, bukan 11. 9 apa 11? Saya nanggungnya itu Carito Keprabuan Luk 11. Ternyata setelah dihitung, loh kok cuma 9. Perasaan di rumah itu 11 itu. Sampai sini kok nggak tahu, kelong 1. Lari itu luknya mungkin. Takut di jalan. Oke, baik, ini mungkin Luk 11 ya, nanti ini kita. Ini koleksi yang keberapa Mas Yudi? Kira-kira koleksi yang keberapa? Kesekian ribu ya. Enggak. Ya saya nggak begitu banyak memang, koleksi itu nggak begitu udah banyak. Berapa lama weh? Ini ya udah sekitar 5 tahunan berarti lah. Ini 5 warung tahun. aslinya. Biasanya kan Mas Yudi dapat suka wilahan dok dari kemarin-kemarin. Ya, kalau ini asli, warung kok asli, handle juga asli. Ini kebetulan dapat juga dari kolektor. Cuman yang saya sayangkan pendoknya. Kayaknya dulu pendoknya perak deh. Terus Melayu ini. ya nggak tahu itu lepas itu ya. Lepas apa, saya lupa itu karena taruh sana sini tukar-tukar. Terus akhirnya ya wis nggak pantas lah. Akhirnya pakai ini pendok baru sih. Ini kayaknya pendok baru ini. Saya beli baru Naga. tapi ya tak sesuaikan lah, sesuai dengan ininya, Apanya? dalamnya Wah, ya. naga. Kodamnya nih anu. Oke, monggo Mas ngapunten. Nggak apa-apa. Amit. Tapi sih. Jadi sahabat Pusaka Jawa. Ya, saya bisa gantian Sahabat makan. Pusaka Jawa. Saya juga lapar perasaan. Sahabat Pusaka Jawa kalau nonton di saya enak. Saya sediain sebelum nonton, sediain kopi. Kopi. Saya bawa sendiri di rumah ya. Teh, Gorengan. Bentar lagi nanti bakso keluar. Tadi sebelum kita makan mie. Makan mie. Kita mesti makan bakso. Nanti kalau di Tegal, kalau yang dari luar kota, ke sini bisa sambil menu, terus nanti mau diajak ke apa, sate ya. Di sini terkenalnya sate di sini, sate kambing. Suguhannya ada 2 nih. 3. Tadi air teh manis, habis air putih, kopi, coba. Kurang apa? Satu lagi susu, jine komplit. Kurang sih gimana? Kurang ajar. Tamunya kurang ajar, orang nggak apa-apa mene. Nggak mau Kristo. Ini tamu si pangan di sini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita babar dulu warongkonya. Warongkonya Gayaman Surakarta, Ragok Banci, pelet bahan kayu, Katimoho pelet nyamel. Untuk mendaknya
kendit, ininya handle-nya wondo canteng ya. Terus pendoknya pendok bunton Surakarta motif naga. Kata Mas Yudi sesuai dengan isinya, berarti isinya naga. Katanya sih. Ini ikutnya nyamel ya, motif kenditnya. Ini Mas, Nyamel. sekalian ini pamor loh. Pamor apa tuh? Pamor nur apa ya ini yang di sini. Ini motif pamor loh. Kayak pamor apa itu saya lupa. Ada. Ini pamor sirat yang kayak kunci kali. Iya, Sirat. Dadak larang. Ora didol. Pamor sirat itu bentuknya kayak kunci yang di bawah sor-soran. Jadi gelondongan sut kayak gitu. Iya, gelondongan. Iya. Pamor sirat ya Iya, namanya. pamor sirat. Bismillah. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Kita review tadi bilang look 11. Kita cek barangkali nanti kabur looknya. Dan sahabat Pusaka Jawa, silahkan lihat kaos saya, ayah terbaik lahir di bulan Februari, yang selain bulan Februari tidak terbaik. Jahat. Saya bulan Agustus soalnya. Kita hitung dari punggung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ya bener. Kita harus hitungan. Ulangi coba. Nanti saya salah. Dari dalam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya. Pas ya. Oke. Kemarin kalau yang kemarin itu dilongin satu, dilompatin itu nih. Maksa. Dia tuh nganti ping papa. Aduh. Tapi biasanya wong pinter itu ciri-cirinya ngeyelan, orang percaya. Orangnya percaya. Tapi nek percaya karo jenengan sirik. Saya karo Gusti Allah. Pamore ngulit Wasfuta, sahabat Pusaka Jawa. Wasfuta tergolong pamor yang populer, banyak sekali di dapur-dapur keris, tombak, pedang ataupun yang lain, dan pamor Wasfuta banyak ditemui di daerah Sumatera, Bali, Jawa, Madura, banyak. Jadi pamor yang sangat Umum ya. umum, sejuta rakyat lah ya. Dan bilahnya ini pucukannya nyujen. Kalau untuk gonjonya sabit rontal. Terus ini nogonya ada badannya, sahabat Pusaka Jawa. Ini ada garis badan. Berarti ini menandakan kalau ada badannya bukan naga siluman. Ya. Terus kedua, nogonya ini memakai mahkota. Ya. Berarti jenisnya Nogorojo. Tapi ini look 11. Kalau Nogo Sosro itu ciri-cirinya di sini ada sisiknya, Mas. Sosro itu kan 1000, walaupun upamanya ternyata di judi itu laka 1000 paling swidak kalau itu bulu karena keadaan bilah ya. Tapi kan itu sebagai perlambang, sisik itu sebagai 1000. Kalau ini berarti ikutnya Nogorojo look 11, pamore Wasfuta. Gonjonya sabit rontal. Kemudian bilahnya tebel. Ini ngelimpak bilahnya. Enak ini. Ini ditanting enak ini karena seimbang ini. Handle ya kalau yang kemarin ditanting aja kepampit gini. Saya mau minta handle yang itu nggak boleh soalnya. Oh, boleh. Nanti ganti deh yang itu. Boleh. Ya. Ini garapnya bagus. Dan ini juga istimewa, sahabat Pusaka Jawa, pamornya tidak nyerang bilah. Saya paling senang kalau ada begini. Keris itu kan ada yang berkah Tuhan. Saya katakan kalau keris-keris yang bagus adalah berkat Tuhan. Bukan yang itu juga tidak berkat Tuhan, dalam arti kalau keris yang bagus itu satu, garapnya bagus sesuai pakem, ini kan sesuai pakem. Kalau yang nggak sesuai pakem kan maaf oh, yang keris model isian paku toko deng rel kindesna tadi look telu diisi toko deng dompet ngecekel gaweane empu sejam. Iya kan? Dulu itu bikin pisau kayak gitu kan, pakai paku. Tapi kadang-kadang nih orang jeplek malah repot nih. Kadang-kadang jeprat gitu. Iya, makanya hati-hati. Jangan don't try this at home. Tapi neng rel coba nih. Iya, di rel kereta itu. Oke ya.
Ini istimewa, sahabat Pusaka Jawa, pamornya tidak nyerang wilah. Artinya tidak sampai ke samping bilah ini. Dan biasanya naga itu kenapa diberikan ini kan disumpel emas itu biar mengurangi kewingitan atau kegaharan atau biar orang sangar lah. Dan setelah itu juga akan menampilkan satu keindahan, mempunyai estetika yang sangat lebih ya. Nah, biasanya ini di sini kalau untuk naga itu ada kijang, tapi ini nggak ada. Ini cuman gunungan saja. Lari kijangnya kemarin. Udah dijual. Super kujang game. Wingi luke sing mlayu. Ya saiki kijange sing mlayu. Alus-alus apa iki sing keris. Udah dijual kijangnya ganti. Ini ditanting enak sahabat Pusaka Jawa. Saya ingatkan lagi sahabat Pusaka, ketika sahabat Pusaka Jawa memegang bilah tulis kepada teman-teman jangan sampai bilah begini ya. Karena biaya untuk mewarangi itu tergantung merangginya sih. Kalau di Tegal paling 50.000, tapi tempat lain ada yang 150 sampai 100.000. Bukan masalah biayanya, tapi prosesnya yang lama. Dan kenapa tidak bilang? Karena ini tangan kita basah, mengandung keringat, akhirnya asam. Lama-kelamaan akan menimbulkan karat bekas pegangan kita kayak gini. Ya. Nah, ini kemudian ini seloroknya ini hitam kebiruan ya Mas. Iya. Hitam kebiruan. Ini kalau tangguh, kalau saya melihat tangguh, ini tangguhnya nem-neman. Nem-neman berarti antara 1877 betul sampai 1939 ya. Segitu sebelum kemerdekaan, termasuk antik juga, tapi ini juga istimewa sahabat Pusaka Jawa. Pastinya nilai ekonominya lebih daripada naga-naga Kamardika atau kamar depan bahasanya Mas Yudi. Ini bagus, garapnya halus, besinya pulen, ditanting enak. Kemudian bicara naga sahabat Pusaka Jawa, filosofi naga itu sebenarnya memperlambangkan apa sih Mas? Saya kan belum membahas tentang apa sejarah naga. Sejarah naga sendiri itu sudah ada ribuan tahun di leluhur kita. Naga itu, leluhur kita itu kan dulu ada animisme dan dinamisme, aliran animisme dan dinamisme. Dulu itu leluhur kita itu pertama menyembah gunung. Gunung kadang dikasih sesaji. Setelah gunung baru hewan besar seperti naga, karena dianggap sebagai, dulu kan mungkin karena masih alami jadi banyak hewan-hewan besar. Naga ular besar ya. Nah, ular termasuk disembah dulu. Bahkan di Hindu, di Siwa juga kan pakai ular. Dan naga kita juga berterima kasih kepada. Sebenarnya kalau untuk orang Jawa Mas Yudi, naga itu termasuk hewan yang imajinatif. Dalam arti hewan yang imajinatif aslinya di sini Iya. nggak ada. Kalau sanca itu ular itu sanca tergolong naga, tapi kan kalau naga yang kita lihat sendiri kan tahu sendiri yo. iya. Naga kan ada dua yang saya kira, naga Eropa sama naga Cina. Ya kalau naga Eropa yang bentuknya kayak dinosaurus, Ya. ada sayapnya Ada pendek, sayapnya, kakinya kayak macan, matanya kayak elang, nyemprot geni. Iya. Kedua naga liong, naganya Cina. Iya. Nah, yang kita pakai di sini adalah naganya orang Cina. Berarti kita juga berterima kasih dengan Orang bangsa Cina. karena dulu kan sudah melakukan Ekspansi perdagangan, ya, ke kebudayaan, sini ya. akhirnya mempengaruhi juga ke Ya, kita. kebudayaannya Nah, naga yang di sini adalah naga Cina, ya kan? Nah, naga sendiri menurut Sanskerta bahasa artinya adalah ular jantan. Bahasa Sanskerta adalah ular jantan. Kalau ular betinanya adalah naga gini. Naga gini. Naga gini. Kalau bahasa Jawa Kawinya adalah ular saja. Jadi naga adalah bahasa Sanskerta artinya ular jantan. Kalau naga perempuannya naga gini, kan suka dengar-dengar naga gini di pewayangan ya. Itu Kalau ular. naga bonar, Mas? Naga bonar ini lucu dan jasa. Sudah ku bilang. Bilang. Matilah kubur. Ingat itu filmnya Iya. waktu anak kita masih anak-anak Deddy Miswar. Ya. Nah, jadi naga itu melambangkan kemakmuran, kewibawaan dan kekuasaan. Mas Yudi. Jadi dulu juga
dapur naga hanya orang-orang yang status sosial saja yang tinggi. Kalau sekarang mah enggak harus. Ya. Kalau dulu memang harus punya terah, walaupun punya duit, tapi dia nggak punya, maaf nih, titelnya orang layak lah, nggak boleh pamali lah ya. Tapi kalau sekarang kan, maaf bukan terah ningrat, tapi konglomeratnya bisa aja mau punya kamarogan dan lain sebagainya. Karena naga rata-rata banyak yang kamarogan. Dulu pernah saya review naganya Mas Yudi, Naga Sabto, dia ada kinatahnya ya, tapi nggak full kamarogan. Yang dimaksud kamarogan adalah full kesini Mas Yudi. Full emasnya. Iya, kinatahnya itu baru dia namanya kamarogan. Itu kalau yang sedikit-sedikit paling kinatah biasa gitu, lunglungan. Ini sedikit mungkin ada ini pertanyaan ya. Kalau misalkan keris kayak gini ya, biasa keris naga, terus habis itu dikasih kinatah, bagus nggak? Boleh nggak? Dan apakah nanti ada efek atau membuat bilah itu semakin aus atau gimana? Nih, ini tadi malam saya jam 10 malam ditelepon teman saya. Pertanyaannya sama. Bisa nih kayak gitu? Iya, itu saya jawab ulang. Dia bertanya, Mas, saya punya keris warisan leluhur. Saya bilang, saya mau minta dikinatah di foto. Saya bilang, sama dia punya gajah singa, sama kayak gini. Gajah singa? Iya. Terus, terserah kamu. Tapi saya bilang, kalau kamu sudah nggak? Saya bilang bawa ke Jogja, berapa Mas biayanya? Biasanya, habis emasnya berapa ditambah ongkos. Yo, habis emasnya berapa? Mahal nggak? Kamu dengan saya ke Jogja aja langsung ke orangnya. Bener kan? Betul. Nah, terus ini Mas yang ini di bawahnya, biar nanti kalau ketika dilihat bawahnya langsung lihat gonjonya, mikir gitu. Saya sih nggak masalah. Yang jadi masalah itu keris leluhur kamu dari zaman memang Mataram Sultan Agung. Sekarang kalau dibikin kinatah, maaf nih sahabat, maksudnya dia pengen itu, ini kan polos nih, tidak ada bekas kinatahnya. Nanti dipahat ulang, kemudian dipasang di model lunglungan lah ya, bunga-bunga, terus dipasangi emas. Itu nanti kesannya kamu keris baru. Walaupun bilahnya ketahuan susulan. Tapi kalau menurut saya itu biarkan saja, kecuali yang naga singa kamu kan sudah ada bekas kinatahnya tuh. Ditambahin emas lagi, bilang saja, karena emas lama dengan emas baru pasti berbeda. Bilang saja ini memang emasnya susulan, emas yang lama sudah rontok. Alasannya apa? Tadi saya bilang untuk memelihara dan melestarikan. Seperti itu. Nah, kalau kamu niatnya tidak untuk dijual, kenapa tidak? Woi semo. Nih semo seho. Bahasa apa itu? Bahasa Sanskerta, Cina. Iya. Translate-nya. Translate-nya ada di bawah sini nih. Ya, ke Mas Yudi tanya, ini kalau umumnya dibikin kinatah emas boleh, bisa Mas Yudi. Tapi maaf, nanti tidak. Kesannya malah sudah. Kalau tukang kinatahnya bagus, begitu mahatnya nggak bagus, apa jenengan nggak kecewa? Betul. Tapi kalau sudah memang jenengan punya orang yang recommended, yang memang benar-benar bagus garapannya, dibikin di belakangnya sini biar kelihatan emas. Nanti kan dia pahat ulang, ditaruh ini, sini bisa. Nah, jenengan mau yang otentik, apa yang mau sesuai selera jenengan, terserah saya. Kalau saya sih senangnya alamiah aja lah, sesuai. Enggak seolah-olah gitu loh, maksudnya. Sudah, kecuali kayak Mas Yudi naga singanya itu kan ya, ada punya yang rontok, silakan. Karena itu sudah ada tempatnya, tinggal nambahin tok, tidak nyok-nyok, tidak mahat gitu loh. Itu saya lebih setuju seperti itu. Kalau sudah dari sananya sudah bekas kinatahan, silakan ditambah. Tapi kalau yang masih mulus begini terus disobek-sobek, sayang. Nanti satunya kayak keris anyar. Owahan, bukan? Owahan. Ya ikutnya owahan. Owahan ya. Tidak, bukan bawaannya sih. Sing arane kadang kan, maaf nih, kan banyak kikik yang susulan. Jadi gandingnya agak tinggi, kadang ditambahi sama orang, ditambahi besi lagi. Ditimpa, nanti diukir. Setelah diukir kan, kalau diukir tanpa tidak dikinatah, kan ketara tambahannya. Kelihatan. Ditutup kinatah, nggak ketahuan. Wah, sahabat usaha saya tak warai yang dolanan singo barong. Lion ya. Lion. Jadi banyak katakan bila-bila yang gede-gede, belambangan. Uban kan gandiknya gede-gede. Kadang karena kan kalau yang namanya kikik ataupun singo barong kan paha harus tebel. Jadi kadang kalau nggak tebel ditambahin lah. Dimemel, bahasanya dimemel. Diukir, dibikin singo barong kan. Kalau singo barong kan badannya ukir, kalau yang polos kan kikik ya. Nah, setelah itu untuk penutupi memelnya,
pahatan pakai emas. Tapi ya tetap baik masih beda. Ya kelihatan. Tapi kan dia nggak tahu kan. Ya. Bilanya sepuh emasnya bling 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 ya gitu. Tapi kan ini emasnya susulan, iya emas susulan tapi juga pahatannya susulan. Kalau ini saya lihat sahabat Pusaka Jawa masih ori ya. Jadi ini dapur keris naga melambangkan kemakmuran, melambangkan kekuasaan, juga kewibawaan. Dan perlambang Luk 11 adalah biasanya untuk permohonan kepada Tuhan agar orang itu mempunyai ambisi besar dalam kedudukan maupun status sosial maupun ekonomi. Jadi orang yang masih mengejar keduniawian. Kalau Luk 13 orang lebih sudah Condong di atas ya. stabil gitu loh. Nah, ini dan Pamor Wasuta berarti disinkronkan dengan Luk 11 adalah agar memudahkan mencari rezeki dan hidupnya tentram. Nah, ini untungnya Pamore Wasuta. Wis gemerangsang dunia tapi ditambal dengan hidup tentram. Coba pamore sing galak-galak sing pamor miring tambah gembrungsung maning. Ya Mas Yudi ya. Iya. Ini gonjonya Iya, wulung Mas mati. Yudi. Apa? Mati apanya? Enggak. Hidup ya. Hidup. Enggak. Ya jadi ini masih bagus Mas Yudi. Ini insya Allah tangguhnya nem-neman. Pamore Wasuta tidak nerjang bilah. Kok kerisnya bagus-bagus ya? Kebetulan Mas. Kebetulan anggap sepisan, anggap keterusan berarti itu kebetulan pilihan. Ya misalkan coba, umumnya kebetulan saya pas lagi jalan ada yang nawarin naik sepeda motor, tapi sebenarnya nanti naik sepeda motor tak janjian pacaran. Aslinya ya anak di rumah yang biasa-biasa. Makanya main ke rumah saya, Siap, ke gubuk saya. Nanti siap saya nanti gini sahabat Pusaka Jawa, rencananya saya akan mendatangkan teman saya yang indigo. Ya istilahnya saya bilang recommended lah, saya kenal dengan dia, sudah pernah saya ini. Nanti sesinya ke rumahnya Mas Yudi sekalian di video. Bukan rumah, Gubuknya Mas Yudi. Begitu sampai sana gubuknya keramika. Tehel lagi. Bukan ngene gedek ya, telur orang keramik lagi gubuk keramikanya berarti Tehel. keplak Enggak kok ya. biasa rumah. Ya. Oke, nanti bahas usus isi tayu. Ya, tapi nggak apa-apa ya di video Monggo ya, aja, nggak biar apa-apa. orang tahu lah ya. Iya, siap. Toh yang pegang Mas Yudi. Iya nggak bukan orang apa-apa. lain. Tapi aja meden-medeni ya. Ya terserah. Saya mediator itu kan. Terus nanti kalau saya takut gimana? Jual ke saya. Oh, konspirasi ini. Udah. Kayaknya udah punya planning ini ke sana. Iya, Sahabat wes lah. Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini dapur naga berarti sudah saya sebutkan tadi ya. Dapur naga adalah pada intinya dulu memiliki status sosial tersendiri di kalangan pecinta Toshanashi zaman dulu. Hanya orang-orang yang high class yang punya stratanya pun tinggi, tidak sembarangan orang. Tapi di zaman sekarang kan sudah tidak ada perbedaan, sama semua ya. Nah kemudian ini Mas Yudi membawa satu bilah pusaka kecil tapi pedas. Buka ya antik. Jajal lah dicicipi. Pedes. Dicicipi. Tadi pagi persis hampir spirit ya Mas Yudi. Saya ditawarin sama orang persis kayak gini. Saya kok iya kebetulan bawa ini ya. Itu dia, saya bilang nih Mas Yudi, saya tadi pagi udah diimbok orang nih mau nawarin ini. Cuma dia lebih ramping. Kalau Mas Yudi lebih bulat. Kita buka, kita lihat rangkanya. Satu jaga penasaran. Kalau saya waktu belum buka, ini kayak Jambia atau kuku Bimo. Kuku Bimo. Iya. Cuman yang jadi masalah kalau kuku Gunung nggak ada kayak gininya. Iya. Cuman gini tok. Kita buka. Nah, kalau kuku Bimo sahabat pusaka Jawa ininya nggak ada nih. Kayak gini langsung kayak gini kan. Kuku Bimo lah ini yang masalah lagi, ini ada metuknya, bermasalah ini. Bermasalah di mana masuk kalau begini ada metuknya, biasanya tangguhnya tahu kabudan. Kabudan ya. Nanti tak bahas masalah kabudan nih. Oke. Kelihatan Nanti, pamornya kalau di ini kan ini sedikit. pamornya nyanak ya? Ada Nyanak ini. Ya. Iya pamornya nyanak. Kulit semongko, tapi nyanak. Ispan hilang karena saking sepuhnya. Jadi akhirnya nyanak. Nah, ini sahabat pusaka Jawa sehingga pedas. Ini Jawa demam saya banyak nih. Mumpung saya punya Jawa demam, kalau belum habis tadi malam ada yang beli Jawa demam saya. Oh, diborong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki ya. Dijemput lah. Rezeki Bapak Soleh. Tadi ada di situ kayaknya. Mana? Ini. Ini sama Jawa demam.
Ini lebih besar dan ini berisi, tapi harganya lebih mahal ini. Kalau ini kayu, ini cula badak sahabat saya. Kalau gading banyak orang punya. Kalau cula badak itu lebih mahal daripada gading. Karena apa? Banyak badaknya duduk di luruhe nang ujung kulon. Bisa ya susah wis pokoke wis angel tuturane. Ya ini kan saya bilang makanya kecil-kecil pedes lubar kue. Habis itu ininya kabutan. Ya. Nah, ini perak ya, Mas? Perak ya kan? Wis hitung dewek lah. Angel. Pokoknya secara nilai ekonomi handle cula badak lebih mahal daripada handle gading. Karena kan susah mendapatkannya karena cula badak sangat sedikit daripada gajah. Nah, tapi ini kayaknya bukan cula yang sekarang kan? Iya, model ini lamen. Lama kan itu. Ini lamen. Jadi mungkin ini lamen, bukan usianya udah ratusan tahun. Ini udah kayak membatu sama iya, Jawa. Udah memfosil. Udah kayak memfosil ini. Ini dapat nemu nemu rekan murah maksudnya. Tutur nemu geletak enggak. Nemu bahasa nemu itu dapat harga miring lah. Mungkin orang nggak tahu, yang jual itu nggak tahu. Jadi, nah ini sahabat pusaka Jawa, saya bicara tadi kabutan, saya mau jelaskan. Kabutan sendiri sebetulnya menurut Insinyur Haryono Guritno, kabutan itu artinya antah berantah. Orang ngerti. Nomor kedua, tidak tahu kapan dibuatnya, tidak tahu kapan di mana dibuatnya. Cuma kan orang berbicara taunya kabutan itu bahasa zaman Buddha. Cuman itu kan pendapat Pak Haryo Guritno. Seperti itu. Jadi mulai kalau bicara kabutannya cara nang kene wong Tegal kuno makuno bumbuan teman. Kayak film anak kecil. Apa tuh? Pada zaman dahulu. Jadi tangguh kabudan itu ya tangguh yang sangat lama lah, yang tidak tahu di kapan itu dibuatnya. Dan karena pada zaman kabudan tidak ada empunya, tidak ada buku yang menjelaskan di kabudan itu ada empu. Malah yang ada di sebelum kabudan di Purwacarita Kadewatan ada malah Rama Kedali. Ya Romo Kedali itu kan di Purwacarita, tapi di kabudannya padahal di bawahnya itu nggak ada buku. Ya itu makanya kalau dibilang kabudan, dan kabudan biasanya sahabat pusaka Jawa itu dipergunakan untuk tindih. Ya, Mas. Iya. Tindih adalah untuk pengayom atau peredam pusaka-pusaka atau menetralisir pusaka-pusaka yang galak. Terutama sahabat Tosan Haji yang mempunyai pusaka yang lebih dari satu. Mohon izin untuk pusaka kabudan apakah bisa meredam emosinya istri enggak ini? Bisa. Itu jawaban saya. Bisa. Nanti suatu saat gini Mas Yudi, ini kan anak muda nih. Mas Yudi jangan kasih duit ke istri. Gak usah pasti kan ngamuk tuh. Habis itu keluarin ini, "Mah, ini mau tak jual 5 juta." Mesti meredam. Kalau istri saya enggak sih, mungkin ya enggak kayak gitu. Gimana? Enggak saya kasih uang kayak gitu. Enggak marah. Terus ngelempar layah. Ngopi dulu nonton sambil ngopi, jangan sambil mau capek nanti mau ngobrol bercanda ya istri saya baik kan orangnya. Jadi tindih juga ada perbedaan pendapat Mas Yudi, karena kalau bicara tindih kan ngomong fungsi. Jadi ngomong fungsi, tindih itu tidak mesti harus besi yang tua. Kadang besi yang muda karena isinya tua, dalemannya ya, akhirnya bisa mengalahkan pusaka-pusaka yang sepuh, itu bisa jadi tindih. Tidak mesti juga barang besinya sepuh bisa menindihi yang muda-muda. Jebule sing tua lu galak mani, sing nom. Sing tua wis pekrok-pekrok ya dihajar mani. Itu jadi itu ada dua versi. Cuman kalau bicara tindih secara fisik ya, ya berarti peganglah yang seperti ini. Dan ini metuk. Ini jenisnya apa Mas Yudi? Menurut Mas Yudi? Di atasnya kujang, modelnya kayak kujang ya. Kayak kudi ya Mas Yudi. Ini hampir kayak kudi. Hampir kayak kudi ini. Cuman kudi sendiri kan juga modelnya macam-macam. Ada yang kudi yang gede yang model ada kujang, ininya cangaknya itu. Saya juga nggak tahu ini. Ya begini sahabat pusaka Jawa. Apa-apa. Monggo lah barangkali ada yang.
Intinya ini saya anggap ini mboknya wedung. Wedung saya mana sih di? Coba dikeluarin sih di. Aduh, Di bawah nih. Nih. Oh ya. Coba. Nggak wacana sekalian nih wedung saya nih. Ini apa Mas? Ini mboknya wedung, mbak buyutnya wedung. Iya, Oke, bisa sahabat jadi. Pusaka Jawa. Nah, ini nih, ini wedung saya nih. Nah, ini dari apa Mas Didi? Sungu. Sungu. Sungu ya. Sungu, ini cendana nih, cendana. Sengaja cendana. Kita buka wedungnya. Nah, ini wedung. Ini mbak buyutnya wedung. Udah cindung. Bye. Ini Mbah Buyu teh udah orang-orang apa kan Mas? Bingung. Ya ini istimewa Mas Yudi. Kecil tapi pedas. Di samping handlenya pedas, regane ngap-ngapan, ininya juga sama. Jadi kalau main di antikan itu satu prestis punya barang yang tidak orang punya. Ya katakan saya punya tombak Trisula umum punya, tapi yang 5 jarang. Terus kemudian tombak yang ada pahatan kabudan saya punya, tapi udah kemahal. Harusnya tak simpen itu. Aduh. Ya tombak relief itu. Tombak relief. Ya, memang kadang-kadang gelonya kayak gitu. Jadi kadang kita kalau saya dulu pernah ada beberapa yang tak maharkan. Iya. Wah gelonya ya bukan sebenarnya istilahnya dulu nggak maharkan ya. Kayaknya nggak pengen dimaharkan tapi kayak dipaksa gitu. Ya, kadang gelonya sampai sekarang, makanya sampai sekarang itu udah lah mendingan. Beberapa pusaka saya memang tidak saya unjuk, soalnya nanti ditunjuk dikasih unjuk orang nanti next time jadi kiri. Ngerti Kanjeng Kiai butuh saya datang nanti Mas tak ketelur yang repot ya kan akhirnya. Tapi kadang ya itu ya, kadang orang antikan itu kadang timbul rasa kangen barang. Bahasanya Mas Yudi tadi bilang, Mas kalau masalah duit bisa dicari. Iya. Tapi ini barang kayak gitu kan susah Mas, nggak ada satu duplikatnya pun nggak ada ya Mas Yudi. Iya betul. Coba Mas Yudi dari memegang ini udah lama? Enggak lama juga sih. Ya hampir sama seperti yang lain 5 tahunan. Yang apa? Sengkelat. Bukan, Luk 9 yang harusnya Luk 11 jadi Luk 9 itu tadi. Banci. Panimbal ya. Itu kurang lebih selisih 1 tahunan lah. Iya berarti antara 5 tahun, 4 tahun, apa 6 tahunan lah ya segitu. Karena Panimbal tadi 5 tahun sih ya. Ini sebenarnya juga kayaknya mau jadi punyaan orang. Iya. Terus mau diolah kayak gitu. Mau diolah tuh saya iya mau dibikin apa. Wah ini udah nggak bagus ini mau nggak apa-apa sini tak maharin saya. Sayang. Daripada diolah mendingan ya, tak ambil. Tadi, sahabat pusaka Jawa kadang kalau sahabat pusaka Jawa tidak tahu tentang tosanaji, tidak suka daripada dirusak, dibuang, mending dibuang ke kita lah dapat duit. Setidaknya ada take and give-nya gitu. Jadi bisa melestarikan, memelihara kemudian melestarikan. Biasanya begini, ketika banyak kolektor kita yang barang tidak ada di pakem akhirnya ke empu suruh dibikin duplikat biar nanti ada putrannya bisa dicontoh. Kalau umpamanya nih dapur yang sudah sangat sepuh ternyata tidak ada contohnya kan nanti nggak ada contohnya lagi, masterpiece-nya nggak ada. Ya seperti inilah ya. Tadi pagi saya ditawari tak tunjukin, berarti saya ini ada chemistry kan, ikatan batin. Saya pagi-pagi mau mereview itu bikin masalah tentang HB dan PB, ternyata Mas Yudi bawa HB dan PB. Bawa ini, saya tadi pagi tawarin ini. Tapi saya nggak mau. Tapi barang lihat kayak gini mikir tawak ya, mintanya mahal Mas Yudi. Apa kayak gini? Ini sebelumnya juga sebelum ditayangin di sini ya. Saya pernah posting di Facebook saya. Terus? Di beberapa komunitas grup keris ya. Iya. Bang banyak yang nawar. Mintanya berapa? Minta apa? Harganya yang nawarnya. Yang nawar ya tergantung si penjualnya. Tapi saya kan saya nggak buka. Nggak buka, masih senang. NFS ya. Not for sale. Not for sale. Not for sale. Jadi nggak tahu, saya juga seneng. Wong saya aja tadi mau ke sini kan. Melu. Istri mau kemana itu? Saya sambil nunjuk kayak gini.
Mah, aku mau review ini dulu ya, Mah. Oh ya udah nggak apa-apa. Kecil. Oh ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Kan kesini saya juga dapat restu loh dari Siap, istri loh, siap, bukan umpet-umpetan ya. Susah. Saya bikin jadwal lagi 1 tahun kemudian baru saya review tahun dulu, sekarang baru 1 tahun ngeri beli. Saya punya teman Pak Edi pengen ketemu sama ini baru ketemu. Baru tadi ya ketemu Iya, baru ya. tadi. Ya alhamdulillah lah bisa rezeki buat saya. Heeh. Ya sahabat pusaka, jangan pernah bosan untuk melihat channel ini. Di channel ini akan selalu memberikan sesuatu yang baru. Kenapa Mas Oo sering bicara berulang-ulang tentang look, tentang gonjo, tentang macam-macam? Saya barangkali ada subscriber baru, penonton baru, jadi tahu. Dan kalaupun yang sudah lama pasti akan lebih tahu, diingatkan terus ya. Iya, betul. Istilah pelajaran diulang gitu ya, perlambang look, gonjonya, jenisnya, pucukan bilahnya, tangguhnya, seloroknya, nama warongkonya, handle-nya, mendaknya saya babar semua. Berserta kalau ada sejarahnya saya ceritakan sejarah. Dan dapur Nogo di keraton banyak ya. Ya. Banyak keraton Yogyakarta punya, keraton Solo punya, keraton Cirebon punya. Semua punya dapur Nogo karena Nogo melambangkan kemakmuran, kewibawaan dan kekuasaan. Ya silakan Mas Yudi buat closing Mas Yudi. Buat closing. Oke. Saya closing apa ya? Mas itu kayaknya di situ minta tolong Mas. Apa tuh? Saya makan dulu aja dah. Boleh tamu nih. Lapar gas. Oke sahabat pusaka Jawa, pada dasarnya begini sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa jika ingin mereview pusaka silakan datang ke saya. Saya ada nomor Orangnya handphonenya. Iya. Ada nomor handphonenya. Yang dari luar kota silakan janjian, atau yang dalam kota silakan. Tidak dipungut biaya. Cuman malah tak makan. Cuman pengertian aja ya kalau kesini bawa makanan kayak gitu. Gua anaknya bawa apa? Aja ngerepotin terus. Inilah masukan yang bagus ini, entry point yang bagus. Oke ya. Silakan kalau yang tidak sempat ke sini silakan sahabat pusaka Jawa, silakan WA saya, Mas ini namanya dapur apa. Kalau sempat saya balas, kalau tidak sempat nanti mungkin next saya tetap balas. Nah, seperti itu. Dan kalau mau order review silakan di kolom komentar, Mas bahas dapur ini Mas. Kalau ada saya bahas, saya bikin video, kalau nggak ada saya pinjam ke Mas Yudi. Apanya? Pusakanya. Ya karena Mas Yudi pusakanya akeh sih ya, yang jarang orang punya kayak seperti ini. Ya kan? Ya buat Mas Oo apa sih yang enggak? Saya ditawarin sama orang Semarang ini tadi pagi. Sama orang Semarang. Mintanya berapa? Adalah. Kasih bocoran dong. Ininya lama. Ini juga lama. Besinya lama. Enggak, besinya lama ya, ini juga lama. Handle dan ini memang lama. Cuma saya nggak berani nawar karena mintanya mahal, saya bilang up dulu lah. Tapi kok Mas Yudi kita kagak waktu kita gini mau dibayar kita. Tapi dia kayaknya nggak pakai metuk kayaknya. Bagus ini kayaknya. Bagus ini. Ana wonge ngelak wonge bagus ae. Iya. Ya sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan pendapat, tolong dimaafkan karena perbedaan pendapat adalah rahmat. Tidak untuk diperdapatkan video ini, hanya untuk mengedukasi maupun menjadikan hiburan. Mudah-mudahan ada nilai ibadahnya. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.